يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aceh Matika. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah suatu organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jika dibandingkan dengan dua pengeluaran lainnya, misalnya ada sekresi dan defekasi. Apa itu sekresi? Yaitu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, misalnya enzim, hormon, air liur. Dan apa itu defekasi? Yaitu pengeluaran zat sisa pencernaan makanan berupa fases. Apa saja sih organ ekskresi? Ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Ya, hati. Yuk kita bahas satu persatu organnya. Yang pertama adalah ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, lalu medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin lalu keluar dari ginjal, melalui saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, ini adalah bagian-bagian nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki glomerulus, ada kapsul Bowman, lalu ada tubulus corpus proximal yang melengkung di lengkungan Henle. Kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau disebut juga tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Ada 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer masuk ke tahapan kedua, yaitu reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Yaitu penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan kembali oleh tubuh.
Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder akan masuk ke tahapan yang ketiga yang disebut juga augmentasi. Augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam yang berlebih, vitamin yang berlebih, racun-racun seperti misalnya yang merokok, racun nikotinnya dikeluarkan. Kalau yang makan obat-obatan, racun-racun yang berlebihnya dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh. Ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, hipodermis. Yuk kita bahas apa itu epidermis. Lapisan terluar kulit ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar epidermis tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah terletak di bagian bawah bagian lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Berikutnya, lapisan dermis terdiri dari A. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Yang B. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Lalu yang ke C, ada pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke semua sel-sel. Yang ke D, yaitu ujung-ujung saraf berfungsi untuk menerima rangsangan. Jadi sistem ekskresi terjadi di lapisan dermis ya guys. Lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau sukutan. Terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat dan sebagai cadangan makanan. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam urea dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat berfungsi untuk menjaga suhu tubuh ya. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat. Sehingga kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar itu akan menurunkan suhu tubuh. Selain juga untuk mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme. Yuk kita lihat seperti apa penampang kelenjar keringat. Ini adalah penampang melintang lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Seperti yang sudah kita ketahui, paru-paru adalah alat respirasi atau alat pernapasan yang terdapat
di rongga dada sepasang, dan fungsinya untuk menghirup oksigen. Sedangkan oksigen itu dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, paru-paru juga melepaskan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi untuk kita beraktivitas. Sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Dalam tubuh kita, hati adalah kelenjar terbesar dan memiliki fungsi mengeluarkan racun, merombak sel darah merah, merombak protein lebih, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Fungsi hati adalah dalam ekskresi adalah merombak sel darah merah tua dan protein lebih. Selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem ekskresi. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal adalah diakibatkan adanya tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Lalu ada nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Kemudian ada albuminuria, di mana urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Lalu ada poliuria, yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak. Lalu ada hematuria, urin mengandung sel-sel darah. Ginjal yang rusak total atau gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis atau cuci darah, atau sering dikenal dengan sebutan transplantasi ginjal. Lalu ada juga gangguan sistem ekskresi pada organ lainnya, misalnya ada skebis atau kudis, panu, kurap, yang diakibatkan adanya infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Kemudian ada pneumonia, yaitu infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Lalu ada TBC, disebabkan adanya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kemudian ada sirosis, yaitu pembengkakan hati. Lalu ada hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis di hati. Lalu bagaimana cara kita menjaga agar organ ekskresi tetap sehat? Pertama, kita tidak boleh menahan buang air kecil yang berlama-lama. Kemudian kita harus banyak minum air putih, menjaga selalu kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara, rutin berolahraga, menjaga pola istirahat, makan makanan bergizi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tidak hanya menjaga kesehatan organ-organ ekskresi, tapi juga menjaga kesehatan organ-organ lainnya. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian sudah materi tentang sistem ekskresi. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum memahami, bisa diputar ulang lagi videonya sampai benar-benar dipahami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terus